Oke, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi akan membahas tentang materi yaitu aliran monetaris. Oke, next selanjutnya. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan satu demi persatu anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Mbak Noventi Siti Nur Ais Putri dengan NIM belakang 021. Apakah sudah bergabung Mbak Noventi? Sudah, Mas. Oke, selanjutnya ada saya sendiri sebagai moderator. Selanjutnya ada Dwi Jayanto dengan NIM belakang 030. Apakah sudah bergabung Mas Wijay? Sudah, Mas Sarul. Oke, selanjutnya ada Mbak Fitria Anissa Aliyahya. Sudah bergabung Mbak Fitria? Sudah, Mas Sahrul. Oke, selanjutnya ada Nurul Marina dengan NIM belakang 139. Apakah sudah bergabung Mbak Nurul? Sudah, Mas. Oke, selanjutnya ada Bella Clarissa Melani dengan NIM belakang 148. Apakah sudah bergabung? Sudah, Rul. Oke, yang terakhir ada Mbak Mayang Putri Didanti dengan NIM belakang 150. Apakah sudah bergabung? Sudah, Mas Syarul. Oke, sudah lengkap semua. Selanjutnya yaitu dari kelompok kami akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu ada pengertian dan awal mula gagasan monetaris. Yang kedua ada tokoh aliran monetaris. Yang ketiga ada perbedaan monetaris dan Keynesian. Yang terakhir yaitu ada kita membahas tentang kelebihan dan kelemahan aliran monetaris. Oke, next slide. Nah, pada poin pertama yaitu pengertian dan awal mula gagasan monetaris. Teman-teman dan semuanya, apakah teori monetaris itu? Nah, di sini akan menjelaskan tentang pengertian. Teori moneter didefinisikan sebagai teori pasar uang. Dengan kata lain, teori moneter adalah teori tentang permintaan dan penawaran uang, yang dimana pada intinya teori moneter adalah analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, atau demand for money, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pena warna uang atau jumlah uang beredar, atau supply of money. Next, Mbak Noventi. Nah, dari mana sih munculnya teori monetaris? Nah, aliran monetaris dalam perkembangannya sejak pertengahan Sawarsa 60 meliputi berbagai subaliran yang beraneka ragam. Sejumlah subaliran masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap peranan bidang moneter dalam perkembangan ekonominya. Nah, tampaknya memang agak sulit untuk memberikan suatu definisi yang agak baku mengenai ruang lingkup materi dan sifat monetarisme. Selama kurang lebih 3 dekade, setelah Perang Dunia Kedua, ajaran Keynes mendominasi alam pikiran perumusan kebijakan-kebijakan di negara Barat, dan bahkan untuk mengalir ke negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia. Monetarisme yang dikenal dewasa ini dengan berbagai wajah pada hakikatnya merupakan suatu reformasi atau perumusan ulang dalam wujud yang baru dan dari teori kuantitas tentang uang sebagaimana mula-mula ditemukan oleh Irving Fisher pada abad 20. Yang menjadi benih-benihnya sudah terkandung dalam gagasan Jean Bodin dari zaman pramerkantilis di abad 21. Sama halnya dengan mazhab Keynes dan neo Keynes, golongan monetaris juga berdasarkan dari kenyataan adanya ketidakseimbangan sebagai kecenderungan dalam perkembangan ekonomi. Selanjutnya. Kemudian masuk ke part bagian 2, yaitu tokoh aliran monetaris. Untuk yang pertama, yaitu Milton Friedman. Beliau lahir pada 31 Juli di Brooklyn, New York pada tahun 1912. Beliau merupakan warga Amerika Serikat. Beliau bekerja di National Bureau of Economic Research pada 1937 sampai 1940, kemudian pernah bekerja di Columbia University, kemudian di University of Chicago, kemudian Hoover Institution sampai sebelum beliau meninggal pada 16 November 2006 di San Francisco, California, Amerika Serikat.
Dia telah menyumbangkan sejumlah pemikirannya dalam makroekonomi, mikroekonomi, sejarah ekonomi, dan statistik pengacaraan kapitalisme laissez-faire. Pada 1976, dia mendapat penghargaan hadiah Nobel untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi, teori dan sejarah moneter, dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilisasi. Slide selanjutnya. Nah, keahlian Friedman ini dalam bidang ekonomi tidak diragukan lagi. Ia telah disebut-sebut sebagai orang kedua yang paling berpengaruh sepanjang sejarah ekonomi setelah Adam Smith. Sebagai ekonom, Friedman dikenal sebagai seorang monetaris atau penganut monetarisme. Friedman menyatakan bahwa uang dan kebijakan moneter berperan penting dalam menentukan aktivitas ekonomi, bahwa kecepatan peredaran uang ini tergantung pada faktor ekonomi seperti suku bunga dan perkiraan inflasi. Selain itu, Friedman mengakui bahwa daripada membeli barang-barang, orang-orang lebih suka memegang uang karena alasan lain, yaitu karena keamanan atau karena mereka berpikir bahwa harga persediaan dan harga aset-aset yang lain mungkin akan turun. Kemudian Friedman juga menyatakan bahwa ketika mungkin uang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, uang bisa netral dan tidak memiliki dampak ekonomis. Friedman menyatakan bahwa semua inflasi berasal dari terlalu banyaknya permintaan barang ketika terlalu banyak uang yang diciptakan. Karena inflasi menurut Friedman adalah semata-mata fenomena moneter. Satu-satunya solusi dari masalah inflasi adalah harus mengendalikan pertumbuhan persediaan uang. Oke, terima kasih Mbak Mayang yang sudah menjelaskan tokoh yang pertama. Selanjutnya yaitu ada tokoh yang kedua yang akan dijelaskan oleh Mbak Fitria Anissa. Monggo Mbak Fitria. Baik, terima kasih Mas Sarul atas waktunya. Yang kedua yaitu Karl Brunner. Ia lahir pada 16 Februari pada tahun 1916 di Zurich, Swiss. Ia berkebangsaan Swiss Amerika. Lembaga yang pernah ditempuhnya yaitu Universitas Rochester. Karl Brunner merupakan pemimpin revolusi monetaris dari tahun 70-an. Karyanya difokuskan pada kebijakan moneter sebagai sumber utama dalam mengatasi ketidakstabilan. Bersama Alan dan Mester, dia menentang validitas paradigma Keynesian dan mengusulkan suatu model alternatif ekonomi di mana transmisi impuls moneter untuk perekonomian tidak tergantung hanya pada sensitivitas bunga permintaan uang, tetapi pada elastisitas kepentingan relatif aset, pasar, dan juga pada variasi dalam kekayaan. Karl Brunner berpendapat sebuah fitur tak terduga dari model alternatif menyatakan bahwa kebijakan fiskal menentukan tingkat harga. Karl Brunner memiliki dasar yang kuat dalam metodologi dan merupakan penganut aliran filsafat empiris. Selain pasar aset dan makroekonomi, Karl Brunner menulis secara ekstensif pada sifat manusia, peran pasar, dan lembaga. Next slide. Oke. Terima kasih Mbak Fitri yang sudah menjelaskan. Selanjutnya yaitu Mas Wijayanto yang akan memaparkan tokoh yang ketiga yaitu Philip Jagan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Syahrul. Nah, ini kawan dan Bu Fitri bisa kita lihat bahwasanya nomor 3 ini ada Philip Jagan ya, di mana beliau lahir pada tanggal 30 April di Seattle, Washington, di mana ada juga kebangsaan di Amerika Serikat dan lembaga yang pernah dinaungi ada di pertama Universitas Columbia, kemudian yang kedua ada Universitas Brown, yang ketiga ada Universitas Chicago, kemudian yang keempat ada NBR, kemudian yang kelima ada UCLA ya, kawan-kawan. Ya tentu beliau adalah merupakan aliran monetaris dan juga beliau meninggal pada tanggal 15 Juni 2000
Saya ulangi kawan-kawan sebelum nah kemudian yang ketiga ada Phil Jagan ya, di mana beliau lahir pada tanggal 30 April di Seattle, Washington pada tahun 1927 ya. Untuk kebangsaan sendiri ada Amerika Serikat. Kemudian untuk lembaga yang dia naungi cukup banyak juga, ada 5 lembaga ya. Yang pertama ada Universitas Columbia, kemudian yang kedua ada Universitas Brown, yang ketiga ada Universitas Chicago, yang keempat ada NBER, kemudian yang kelima ada UCLA ya. Kawan-kawan, tentu beliau merupakan aliran monetaris juga ya. Kemudian juga beliau meninggal pada tanggal 15 Juni 2012, sekitar umur 85 tahun di Palo Alto, California, Amerika Serikat, kawan-kawan. Nah, jadi Philip Jagan ini berfokus pada kebijakan moneter ya dan pengendalian inflasi gitu. Jagan telah menerbitkan lebih dari 100 buku ya, kawan-kawan, artikel jurnal, kemudian juga review, laporan, pamflet, serta topik-topik berkaitan dengan makroekonomi. Nah, bukunya yang paling terkenal itu ada tentang penentu dan dampak perubahan di bursa uang gitu ya. Pada tahun sekitar 1875 hingga 1960. Dan apa ya namanya, sebuah karya yang mungkin berusaha juga untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perubahan uang, harga, dan output gitu ya. Philip Jagan yang juga menulis buku berjudul Dinamika Moneter Hyperinflasi, yang merupakan suatu karya yang menjadi instan klasik di lapangan gitu ya. Artikel ini berisi manipulasi luas, persamaan diferensial, dan juga penggunaan cerdas nilai bobot rata-rata eksponensial gitu ya. Dianalisis 7 hiperinflasi dan menemukan bahwa diperkirakan uang sebagai parameter fungsi permintaan selama hiperinflasi memenuhi kondisi stabilitas dinamis yang dapat menghalangi inflasi gitu kan. Mungkin bisa di next slide selanjutnya, Mas Syarul. Oke, terima kasih Mas Jai telah mempresentasikan. Selanjutnya yaitu ada tokoh Alan Meltzer yang akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Akmarina. Monggo Mbak Nurul, waktu dan layar dipersilakan. Ya, selanjutnya ada Alan Meltzer. Alan H. Meltzer adalah seorang ekonom Amerika dan profesor ekonomi politik di Carnegie Mellon University, Taper School of Business di Pittsburgh, Pennsylvania. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1928 di Boston, Massachusetts. Beliau adalah pengarang puluhan makalah akademik dan buku tentang kebijakan moneter dan Federal Reserve Bank, dan dianggap sebagai salah satu ahli terkemuka di dunia pada pengembangan dan penerapan kebijakan moneter. Bukunya Sejarah Federal Reserve dianggap sejarah yang komprehensif oleh sebagian besar bank sentral. Dr. Meltzer adalah Ketua Lembaga Keuangan Internasional Komisi Penasihat yang dikenal sebagai Komisi Meltzer. Mayoritas laporan komisi mengusulkan perubahan operasi dana moneter internasional, terutama untuk orang-orang dari Bank Dunia, yang mayoritas direkomendasikan harus menarik diri dari pinjaman kepada negara berpendapatan menengah. Dr. Meltzer adalah penerima penghargaan pertama dari AEIS Sir Irving Kristol pada tahun 2003. Oke, selanjutnya yaitu tokoh yang kelima, yaitu ada Bennett McCallum yang akan dijelaskan oleh Mas Dwi Jayanto lagi. Monggo Mas Dwi. Oke, baik. Nah,
Baik, terima kasih banyak atas kawan. Jadi ini yang kelima ada Bennett McCallum ya, di mana Bennett McCallum ini lahir pada tanggal 27 Juli 1935 dan merupakan seorang ekonom moneter Amerika, kawan. Beliau adalah profesor Haji Heinz ya, ekonomi di Universitas Carnegie Mellon Staper School of Business. Nah, McCallum ini meraih gelar BA atau ekonomi, kawan, dan BSc dalam teknik kimia gitu ya dari Universitas Rice. Nah, beliau kemudian menjadi profesor di Carnegie Mellon pada tahun 1981, kawan. Setelah mendapatkan gelar guru di Universitas of Virginia pada tahun 1974 hingga 1982. Nah, Bennett McCallum ini juga sama halnya dengan Karl Marx tadi yang merupakan tokoh yang dianggap sealiran ataupun merupakan tokoh pendukung aliran monetaris gitu, kan semuanya. Nah, mungkin bisa di next slide, Mas Syahrul. Oke, terima kasih Mas Jai. Selanjutnya itu ada David Ernest William Leder. Untuk rekan-rekan yang memaparkan waktu dan tempat di. Ya, selanjutnya ada tokoh aliran monetaris yaitu David Ernest William Ledler atau David Ledler. Adalah seorang tokoh ekonom Kanada yang beraliran monetaris. Lahir di Inggris pada 12 Agustus 1938 dan berkebangsaan Kanada Inggris. Beliau menempuh pendidikan di Tynemouth School pada tahun 1953 hingga tahun 1956. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di London School of Economics, meraih gelar master bidang ekonomi di University of Syracuse, serta menyelesaikan program doktor di University of Chicago pada tahun 1964. Karya dari beliau berupa buku ataupun jurnal, diantaranya The Demand for Money, Theories and Evidence, selanjutnya Introduction to Microeconomics, Essays on Money and Inflation, Monetaris Perspektif, dan banyak karya lainnya. David Ledler menerbitkan artikel jurnal ekonomi utama tentang monetarisme pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Bukunya yaitu The Demand for Money atau permintaan uang, berisi tentang stabilitas hubungan antara pendapatan dan permintaan uang, serta mempertimbangkan efek dari hukum, teknologi, dan juga perubahan kelembagaan pada permintaan uang. Ia juga mengungkapkan bahwa makin merata distribusi pendapatan, maka makin besar pula permintaan akan uang untuk tingkat pendapatan agregat tertentu. Sejak tahun 1975, David Ledler menjadi dosen atau profesor ekonomi di University of Western Ontario. Kemudian dia diangkat menjadi anggota Royal Society of Canada pada tahun 1982 dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Kanada pada tahun 1987 sampai 1988. Dan sejak saat itu pula beliau telah menjadi pemimpin dalam analisis monetaris tentang peran penting uang dalam menentukan inflasi dan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Next slide, Mbak. Selanjutnya ada Michael Parkin. Michael Parkin juga merupakan tokoh ekonom Kanada yang beraliran monetaris. Ia lahir pada 21 Februari 1939 dan berkebangsaan Kanada-Australia. Ia menempuh pendidikan di Barnsley Secondary Technical School, Correspondence Courses, dan kemudian melanjutkan pendidikan di University of Leicester. Karya dari beliau yang berupa buku ataupun jurnal diantaranya Modern Macroeconomics, Macroeconomics and the Australian Economy, Economics Canada in the Global Environment, Incomes Policy and Inflation, dan banyak karya lainnya. Michael Parkin sendiri menjadi salah satu anggota Departemen Ekonomi di University of Western Ontario sejak tahun 1975. Mulai akhir 1960-an, ia menjadi pendukung kuat dan berpengaruh dari aliran pemikiran monetaris. Ia sendiri menjadi salah satu pemimpin global gerakan monetaris dan kemudian menulis tentang inflasi bersama David Ledler pada tahun 1975, yang menempatkan kurva Phillips ditambah ekspektasi di pusat teori inflasi.
dan pada saat itu ia juga menjadi kontributor utama debat publik tentang kebijakan moneter sambil terus memberikan kontribusi penting baik empiris maupun teoretis. Artikelnya dalam Journal of Political Economy yaitu The Output, Inflation Trade-off When Price Are Costly to Change pada tahun 1986 secara luas diakui sebagai salah satu yang pertama memperkenalkan penyesuaian harga optimal ke dalam model makro ekspektasi rasional. Baik David Leiter ataupun Michael Parkin sendiri, keduanya sama-sama menganjurkan stabilitas hubungan antara pendapatan permintaan uang dan pertimbangan hukum akan mengendalikan perekonomian dengan lebih baik. Next slide. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan tentang tokoh-tokoh dari pemikiran monetaris. Selanjutnya yaitu ada perbedaan monetaris dan Keynesian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo, waktu dan air kami. Baik, yang selanjutnya itu perbedaan monetaris dan Keynesian. Yang pertama itu perbedaan dalam hal melihat perekonomian secara agregat. Menurut monetaris itu, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan dan sumber daya yang digunakan secara penuh. Sedangkan menurut Keynesian, perekonomian berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Yang kedua itu perbedaan penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi. Menurut monetaris, fluktuasi terjadi karena adanya pelonjakan dalam jumlah uang beredar. Sedangkan menurut Keynesian, fluktuasi terjadi karena adanya perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Yang ketiga itu dalam menghadapi inflasi. Monetaris menganggap inflasi terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Yang menurut Keynesian itu menganggap inflasi terjadi karena pengeluaran agregat yang terlalu besar. Untuk yang keempat itu perbedaan dalam penggunaan kebijaksanaan. Monetaris lebih suka menggunakan kebijaksanaan moneter, sedangkan Keynesian lebih sering menggunakan kebijakan fiskal. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang kekuatan dan kelebihan aliran monetaris. Monggo, untuk rekan saya, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Syahrul atas waktunya. Nah, ini part selanjutnya ya teman-teman ya, berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan aliran monetaris, yang juga menjadi materi terakhir yang akan kami paparkan ya. Di mana pertama ini kita akan membahas dulu terkait apa sih kekurangan dari pemikiran monetaris itu sendiri. Next slide. Kekurangan aliran monetaris itu ada dua nih teman-teman. Yang pertama, menurut Keynesian, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang sangat tidak efektif dan asimetri. Nah, kok bisa sih? Nah, di mana beberapa kekurangannya itu berasal dari perubahan dalam kecepatan uang beredar yang kemungkinan itu berpotensi menggagalkan kebijakan moneter itu sendiri. Dan juga berasal dari ketidakpastian adanya investasi yang diambil, terutama jika bunganya itu bukan bunga sensitif. Nah, yang kedua, kebijakan moneter mungkin baik digunakan untuk mengendalikan persediaan uang beredar maupun suku bunga. Tetapi keduanya ini tidak dapat dikendalikan dalam waktu yang sama. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah selaku pemangku kebijakan itu merasa dilema. Sekiranya mana sih yang harus kita dahulukan terlebih dahulu? Apakah mengendalikan persediaan uang beredar ataupun meningkatkan dan menurunkan tingkat suku bunga? Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari pemikiran monetaris. Kalau monetaris itu mengasumsikan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah yang disebabkan oleh kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan di mana pemanfaatan sumber daya itu telah dilakukan secara penuh. Yang kedua, turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi. Ya, ini yang dinamakan dengan Pigou effect, di mana bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya
itu telah digunakan secara penuh. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu kebijakan moneter kontraktif itu lebih baik jika kita berbicara masalah bagaimana cara mengatasi pengangguran dan bagaimana cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan Keynesian tadi yang lebih prefer terhadap kebijakan fiskal, di mana kaum monetaris itu berpikiran bahwa intervensi pemerintah untuk meningkatkan output dengan cara menggunakan pajak itu membuat masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi itu berjalan lambat. Sehingga dalam hal ini kaum monetaris itu berpikiran bahwa kebijakan moneter, apalagi yang kontraktif, itu lebih efektif dibanding kebijakan fiskal jika kita ingin mengatasi permasalahan pengangguran dan juga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, sekiranya itu saja materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Syahrul selaku moderator. Oke, terima kasih Mbak Bella dan juga teman-teman yang sudah memaparkan materi. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa teori monetaris ini dimulai sejak 3 dekade setelah Perang Dunia Kedua. Terus juga dengan tokoh-tokoh pemikiran juga, ada beberapa tokoh pemikiran dan juga menjelaskan tentang perbedaan monetaris yang menjelaskan bahwa menurut monetaris ini perekonomian cenderung berada pada posisi keseimbangan, sedangkan menurut Keynesian bahwa perekonomian berada dalam posisi keseimbangan tingkat output yang rendah. Dan juga setiap setiap aliran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, seperti apa yang disampaikan oleh Milton Friedman bahwa kebijakan besar dari sistem pasar bebas adalah tidak peduli apa warna kulit orang, tidak peduli apa agama mereka, hanya peduli apakah mereka dapat menghasilkan sesuatu yang ingin Anda beli. Oke, semoga saya sebagai selaku moderator dan juga teman-teman mengharapkan apa yang kita sampaikan, teman-teman dapat memahami pemaparan dan penjelasan yang sudah dijelaskan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi, kepada Bu Anis juga yang sudah memberikan ruang diskusi buat kita untuk mempresentasikan. Dari saya, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.